Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amantu billah, wa atasamtu billah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh Masjid Rodatul Falah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur, bertadzakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masihiyah, kita masih sama-sama dapat memenuhi dan menemui bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saya dengan panjenengan senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk melaksanakan kewajiban ibadah siam ini selama di dalam bulan Ramadan. Dan tentu kita sangat berharap semoga ibadah kita, khususnya puasa kita saat ini, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bersama untuk berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin di dalam menjalankan ibadah puasa seperti saat ini. Kenapa kami mengajak kepada panjenengan untuk semaksimal dan seoptimal mungkin di dalam menjalankan ibadah puasa saat ini? Karena para jamaah, ibadah puasa itu adalah ibadah yang spesifik, ibadah yang datangnya hanya 1 bulan saja selama dalam 1 tahun. Lalu kalau kita tidak berusaha secara maksimal dan optimal untuk menjalankan ibadah puasa saat ini, siapa para jamaah yang masih, atau siapa para jemaah yang berani menjamin bahwa tahun depan saya dengan jenengan masih hidup? Jangankan tahun depan, minggu depan saja tidak ada yang pernah berani menjamin bahwa kita masih hidup. Kalau saja Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir buat kita, bukankah ini kesempatan emas dan kesempatan terakhir buat kita untuk betul-betul secara maksimal dan optimal di dalam menjalankan ibadah puasa ini? Sekian banyak amaliyah dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan ini. Tetapi ingat para jamaah, ibadah terpenting di dalam bulan Ramadan ini adalah puasanya para jamaah. Ibadah terpokok dalam bulan Ramadan itu adalah puasanya para jamaah. Untuk qiyamul Ramadannya bisa kita lakukan kapan saja, yang namanya kemudian menjadi qiyamul lail. Untuk tadarus Al-Qur'annya bisa kita lakukan kapan saja,
Untuk iktikaf bahkan bisa kita lakukan kapan saja. Untuk bersedekah, berinfak jariyah bisa kita lakukan kapan saja. Tapi untuk puasa para jamaah hanya 1 bulan saja selama 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya dengan panjenengan harus berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin di dalam menjalankan semua perintah ibadah ini, wabil khusus ibadah yang spesifik ini, puasa ini? Jawabannya para jamaah, agar saya dengan panjenengan tidak menjadi orang yang sangat menyesal di akhirat kelak. Sekalipun saya dengan panjenengan atas takdir Allah ditakdirkan masuk surganya Allah, jangan sampai ada di antara kita yang masih menyesal. Di surga masih menyesal, Ustaz? Iya. Apalagi yang di neraka. Di surga itu masih banyak orang yang menyesal, para jamaah. Sebuah hadis yang beliau sampaikan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala syai'in marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan penduduk surga itu menyesal luar biasa kecuali waktu masih hidup di dunia ini, lewat 1 waktu. Sekali lagi, lewat 1 waktu, yang lewatnya 1 waktu itu jamaah tidak kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Monggo panjenengan penggalih, hanya lewat 1 waktu yang tidak kita pergunakan secara maksimal dan optimal di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun saya dengan jenengan atas takdir Allah dimasukkan surga Allah, masih cukup menyesal. Kenapa para jamaah? Sudah di surga Allah kok masih banyak orang yang menyesal? Karena ternyata kenikmatan surga Allah itu bertingkat-tingkat. Sekali lagi, kenikmatan yang ada di surga Allah itu bertingkat-tingkat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita sekalian para jamaah, kalau ada di antara kita ini yang berdoa kepada Allah, memohon surganya Allah, apa perintah beliau? Mohonlah jannatul firdaus, mohonlah kepada Allah surga firdaus, yang dalam bahasa anak muda sekarang, surga firdaus itu jamaah surga yang top markotop. Jadi gambarnya seperti saya dengan jenengan hidup di dunia ini, sudah punya mobil 1 kepengen 5, sudah punya rumah 4 kepengen 10, sudah punya mobil ini kepengen Alphard, terakhir di Fatihai Al-Fatihah begitu. Subhanallah. Lalu apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah siam ini secara optimal dan maksimal? Apa yang harus kita lakukan? Pertama jamaah, yang paling penting, siapkan mental kita. Mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan mental yang siap. Bagaimana kita tidak riang gembira menyambut Ramadan seperti ini jamaah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr
Man khurima khairaha faqad khurim. Artinya para jamaah, sungguh datang kepada kalian semua syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Yang saya membahasakan, bulan yang ditumpah ruahkan kebaikan demi kebaikan untuk kita semuanya. Sehingga dalam kelanjutan hadis itu, semua pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Ayo semuanya masuk surga. Mumpung bulan yang penuh berkah. Seakan-akan seperti itu Rasulullah mengajak pada kita. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Dibelenggu setan-setan Allah. Dan di dalam bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, apa wasiat Rasulullah kepada saya dengan jenengan? Man khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut, malam 1000 malam tersebut, 1000 bulan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, maka selamanya orang tersebut tidak akan pernah mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis ini, mari kita mulai dari diri kita, dan mari kita mulai dari sekarang. Jangan kita teruskan tradisi yang kurang tepat saat kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Apa tradisi yang kurang tepat itu? Ketika awal Ramadan para jamaah, tidak ada masjid dan musola yang tidak penuh dengan jamaah. Kalau perlu sampai tambah pasang terop, ditambah gelaran-gelaran yang lain, karena penuh membeludak jamaahnya ketika di awal Ramadan. Tapi begitu sudah di pertengahan, semakin menyusut, safnya semakin maju. Bahkan di 10 Ramadan yang terakhir, yang justru itu intinya Ramadan, semakin sedikit yang datang ke masjid. Pertanyaan saya, kemana saat itu saya dengan jenengan, kemana? Mudik, kan tidak boleh mudik, kecuali yang gerbang Kertasusila saja yang boleh mudik. Kemana saat itu kita? Kok masjid kita menjadi sepi? Padahal intinya Ramadan itu ada pada 10 Ramadan yang terakhir. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh konkret. Dalam hadis itu dibahasakan dengan syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan seluruh keluarganya. Ayo kesempatan terakhir, kesempatan terakhir, kesempatan terakhir. Ayo kita manfaatkan. Inilah budaya yang terbalik. Oleh karena itu para jamaah, harusnya minimal konstan istiqomah mulai tarawih pertama sampai tarawih terakhir. Bahkan akan lebih bagus kalau pada penghujung Ramadan itu justru jumlah jamaah jauh lebih banyak. Untuk apa? Untuk meraih malam 1000 bulan. Karena kata Rasulullah tadi jamaah, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar itu, selamanya orang tersebut tidak akan pernah mendapatkannya. Ini kan bahaya nih wasiat ini. Jadi berarti saya dengan jenengan tahun ini wajib dapat Lailatul Qadar. Caranya, mari kita secara optimal dan maksimal melaksanakan ibadah khususnya pada 10 Ramadan yang terakhir khususnya. Jangan semakin loyo, jangan semakin mengendor, tapi harus justru lebih semangat, lebih semangat, lebih semangat. Kalau di Masjid Al-Azhar di DKI Jakarta sana, dalam rangka memancing jamaah biar banyak yang hadir jamaah, sudah terbiasa mereka mengundang Rhoma Irama, mengundang artis siapa lagi, memancing agar jamaah berbondong-bondong datang, walaupun enggak kata ikhlas titik, gak apa-apa lah, sepenting berangkat ke masjid.
Begitu. Saya berkali-kali silaturahim ke sana. Di Masjid Agung Sunda Kelapa sana juga seperti itu. Jadi caranya kita siapkan mental sehingga tidak ada istilah berat di dalam menjalankan ibadah puasa. Demikian kita siapkan mental itu sehingga tidak akan merasa berat di dalam menjalankan amaliyah selain puasa selama di dalam bulan Ramadan ini. Istiqomah tarawehnya, istiqomah iktikafnya, istiqomah tadarus Al-Qur'annya, istiqomah di dalam menjalankan amaliyah yang lainnya. Itulah seharusnya yang kita lakukan selama di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua pada jamaah, agar puasa yang kita lakukan ini dapat kita laksanakan secara optimal dan maksimal, siapkan ilmu. Ilmu apa para jamaah? Ilmu yang terkait dengan puasa ini, sehingga kita faham betul apa saja rukunnya puasa, sunnah-sunnahnya puasa, syarat sahnya puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Jadi dalam hal puasa ini Rasulullah mengingatkan kita jemaah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, tidak sedikit, banyak orang yang berpuasa, tapi dengan puasanya itu kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Eman para jamaah bahasa Jawanya. Kalau puasa yang kita lakukan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah kecuali kita hanya dapat rasa lapar dan dahaga. Niki bahasanipun fikih, posone tetap sah tapi mboten angsal menapa-menapa. Eman para jamaah. Maka kita siapkan ilmu yang kedua, sehingga kemudian dengan ilmu itu kita akan dapat melaksanakan ibadah ini dengan sempurna. Coba dengan lihat postingan-postingan tarawih enggak tahu di mana, yang cukup dengan 7 menit 20 rakaat, 23 rakaat selesai. Niki tarawih model nopo? Tumak ninahnya di mana? Itu yakin karena tidak berilmu. Sebab apa jamaah? Salat wajib dan salat sunnah itu menurut saya hanya beda istilah. Oh ini wajib, oh ini sunnah. Tetapi ketika saat kita melaksanakan tetap wajib jaga rukunnya dengan sempurna. Bukan karena tarawih ndang ben mari ndang guyan mboten jamaah. Percuma. Makanya saya ini di mana-mana kalau diundang masjid baru, saya tanya, tarawihnya berapa rakaat, Pak? 20, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Enggak, saya mohon maaf sekali lagi. Saya enggak bisa ngimami super kilat ya. Apakah nanti jamaahnya tidak ngerundel kalau agak lama saya ngimami? Kalau daripada ngerundel jangan ngundang saya bilang gitu. Ya. Jadi kalau ngerundel jangan ngundang saya. Eman-eman nanti sholatnya enggak sah. Mari salam jamaah ngomong ini, imami gendeng. Suwi. Imam kok jalan gendeng ya. Jadi hanya beda istilah, ini sholat fardu, ini sholat sunnah. Saat pelaksanaannya harus sama, rukun tumak ninahnya mana dan seterusnya, gerakan sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, iktidalnya sempurna, harus begitu. Bukan karena sunnah lalu kita lakukan seenaknya, tidak. Ini yang barangkali tidak banyak disampaikan oleh Ustaz. Jadi hanya beda istilah. Tata cara pelaksananya sholat wajib dan sholat sunnah itu sama jamaah. Sama. Yang terakhir jamaah, agar saya dengan jenengan bisa optimal dan maksimal di dalam menjalankan ibadah puasa ini, mari kita pertahankan kesehatan kita. Sebab kalau kita tidak sehat jamaah, enggak bisa ibadah dengan sempurna. Bahkan boleh kita tidak puasa ketika memang tidak sehat. Apa sehat dalam Islam itu? Sehat dalam Islam itu jamaah bukan hanya karena terbebas dari rasa sakit dan cacat saja, tidak. Tapi sehat dalam Islam itu jamaah dalam keadaan yang stabil, baik dalam aspek jasmani
aspek rohani, sosial, lingkungan di mana kita berada. Itulah sehat menurut Islam. Hal itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man asbaha ma'afan fi badanihi, aminan fi sirbihi, indahu futu yaumihi, faka'annama khuyyat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang sehat badannya, damai di hatinya, memiliki makanan untuk sehari-harinya, maka seakan-akan dunia beserta isinya diberikan kepadanya. Sehat badannya itu jamaah merupakan cerminan sehat jasmani kita. Damai di hatinya itu para jamaah merupakan cerminan sehat rohani kita. Memiliki makanan untuk sehari-harinya itu merupakan cerminan sehat sosial lingkungan di mana kita berada. Hebat Islam itu membahas tentang sehat. Sehat itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial lingkungan di mana kita berada. Tidak cukup dengan menyempurnakan ibadah kalau hanya sekedar sehat jasmani dan rohani. Sementara lingkungan sosial di mana kita berada tidak pernah gencatan senjata, selalu bertengkar, selalu saling mencaci, mengolok-olok, menghina dan sebagainya. Kita tidak mungkin mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna dalam situasi lingkungan yang seperti itu. Sehingga saya berikan contoh, misalnya saya tanya ke Pak Anis ini, jenengan tidak ke Raudhatul Falah, Pak Anis? Mboten Ustaz. Kenapa? Males saya Ustaz ke situ. Kenapa? Ada musuh saya di situ. Coba, gara-gara tidak ke masjid karena merasa punya musuh. Itu karena tidak sehat sosial lingkungan di mana kita berada. Maka hablum minan nas, hubungan horizontal, hubungan interaksi sosial ini jamaah wajib kita bangun dengan sebaik-baiknya. Sehingga justru harapannya menimbulkan rasa ta'awun, saling tolong menolong di antara kita, menimbulkan rasa tarahum, saling asah-asih di antara kita, bahkan menimbulkan saling maaf memaafkan di antara kita. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jamaah rahmatullah, insya Allah dengan berbekalkan 3 modal tadi, kita siapkan mental, kita siapkan ilmu, dan kita siapkan kesehatan, insya Allah berbagai macam ibadah dapat kita laksanakan dengan sempurna, khususnya puasa kita pada saat ini, dan mudah-mudahan sekali lagi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.